berlari kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kita sebelum mendapat talqin zikir, kita tidak rindu dengan la ilaha illallah. Dahulu sebelum kita mendapat talqin zikir daripada seorang syekh yang mursyid, hati kita lupa kepada Allah, kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Setelah ditanamkan ismudzan di dalam dada kita, ketika kita lupa, kita mulai terasa ada yang hilang. Ketika kita lupa kepada Allah, kita merasa itu sebuah kerugian besar. Ketika kita lupa kepada Allah, kita merasa ini sebuah musibah. Itu sudah menunjukkan perubahan keadaan rohani kita yang luar biasa. Dari orang awam, dari orang yang tidak peduli sama sekali dengan kehidupan akhirat, menjadi spontan. Kita merindukan, kita mencintai, kita mulai mendekat, dan kita mulai ingin senantiasa selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keajaiban, ini satu kemuliaan, dan ini adalah kemuliaan daripada seorang syekh yang mursyid. Nah, maka nikmat yang sangat mahal harganya ini, nikmat yang sangat besar ini, wajib untuk kita syukuri dan juga kita jaga. Jangan sampai kita kembali kepada asal dahulu sebelum kita mendapat satu pelajaran zikir. Jangan sampai kita sudah mendapat untung lalu menjadi rugi lagi. Maka pelihara nikmat ini. Bagaimana cara memeliharanya? Kita belajar untuk istiqamah. Kita belajar untuk mengikuti tuntunan tarbiyah, bimbingan daripada syekh yang mursyid tersebut. Ini bagian daripada kita mensyukuri nikmat yang telah kita dapat. Ini bagian daripada kita merasakan bahwa kita memang butuh bimbingan dari seorang kekasih Allah. Ketika nikmat itu diberikan kepada kita, kita tidak menggunakannya dengan benar, maka seolah-olah kita tidak membutuhkan satu nikmat itu untuk diri kita. Nah, maka dengan belajar untuk istiqomah, jangan kita mengharapkan orang lain untuk istiqomah. Kita tanamkan diri kita masing-masing, saya ingin istiqomah. Jangan kita mengharapkan orang lain yang istiqomah, tetapi kita punya prinsip, saya harus istiqomah. Mau banyak, mau sedikit, mau sehat, mau sakit, mau senang, mau susah, dimuliakan, dihinakan, dapat nikmat, tidak dapat nikmat, terus dia tidak toleh kiri kanan, terus dia berjalan semata-mata hanya untuk mengamalkan apa yang menjadi tuntunan bimbingan daripada syekhnya. Karena istiqomah itu sulit. Mengambil tariqatnya tidak sulit, paling sekitar 10 menit, 15 menit, 20 menit selesai. Tetapi mengamalkannya sampai mati, mengistiqomahkannya ini yang sulit. Karena rintangan, tantangan, godaan, ujian, gangguan itu sangat banyak. Nafsu kita lagi ditambah nafsu kita yang malas, ditambah lagi iblis yang tidak ingin kita mencapai derajat orang yang istiqomah. Karena orang yang istiqomah ini mendapatkan satu kemuliaan yang besar di sisi Allah. Dan Allah menyuruh untuk istiqomah ini. Istiqomah itu rutinitas, terus menerus, tidak berhenti. Itu namanya istiqomah. Seperti di sini misalnya kita setiap malam apa? Istiqomah kita tuh. Mau ada ustadznya, mau tidak, terkecuali udzur syar'i yang menghalangi kita sehingga kita tidak bisa hadir, misalnya karena sakit, karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Ini namanya udzur syar'i. Maka walaupun kita tidak menghadiri majelis yang dulu kita istiqomah di situ,
tetap kita mendapat fadilah orang yang istiqamah. Kenapa? Karena udzur syar'i yang menyebabkan dia tidak bisa hadir. Seandainya udzur itu tidak diberikan Allah kepadanya, dia akan menghadiri majelis yang mulia itu. Nah, maka kita didik diri kita sendiri untuk istiqomah. Kalau sudah kita istiqomah, nanti akan datang pertolongan Allah. Maka Nabi pun diajarkan oleh Allah untuk istiqomah. Fastaqim kama umirta. Hai Muhammad, istiqomahlah engkau sebagaimana yang Allah telah perintahkan kepadamu. Istiqomah di jalan ini. Kalau kalian istiqomah, kata Allah, law istaqamu ala thariqah tasqainahum ma'an ghadaqah. Seandainya kalian semua itu istiqomah terus menerus dalam jalan itu, apalagi jalan dalam mengikuti jalan syekhnya, karena amalan ini adalah jalan para masyayikh. Dengan jalan inilah mereka mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Seandainya kalian istiqomah, kata Allah, di jalan thariqah, di jalan itu, di jalan yang mulia itu, la asqainahum ma'an ghadaqa, sungguh kami akan mencurahkan kepada mereka hujan yang sangat deras. Diberikan Allah bermacam-macam kemuliaan. Nah, karena kita perlu latihan terus untuk istiqomah. Seandainya nikmat diberikan Allah kepada kita, khawarikul adat diberikan Allah kepada kita, bermacam-macam kemuliaan diberikan Allah kepada kita, sedangkan kita belum istiqomah, tauhidnya belum terhujam ke dasar dada, ke dalam sir kita, diberi nikmat takutnya nikmat itu menjadi istidraj. Diberi nikmat takutnya nikmat itu menjadikan kita sombong. Diberi nikmat takutnya nikmat itu menjadikan kita ujub. Akhirnya lahiriahnya nikmat, hakikatnya itu adalah azab bala dari Allah. Nah, maka istiqomah dulu. Kalau sudah kita sungguh-sungguh istiqomah, zikirnya tingkatkan, terus kita tidak melihat kiri kanan semata-mata dalam rangka untuk itba, mengikuti kepada tuntunan seorang syekh yang mursyid, wali Allah. Kita ini hidup mau menempati wali apa mau menempati nafsu kita? Kita hidup ini mau mengikuti wali apa semata-mata ingin mengikuti akal kita? Kalau mengikuti nafsu dan akal pasti sesat. Man i'tasamma bi aqlihi dhalla. Siapa yang berpegang mengikuti akalnya, dia akan sesat. Kita mengikuti kepada nafsu kita karena nafsu ini selalu mengajak kepada yang tidak baik. Kita akan juga sesat dan rugi, menyesal. Mengikuti kekasih Allah ini diperintah oleh Allah. Ya, memang ujiannya berat, tetapi di balik ujian itu di situ ada rahasia kemuliaan. Kadang umatnya tidak mau diuji, ingin dimuliakan. Padahal di balik ujian di situ ada rahasia kemuliaan. Jangan harap kita ingin mendapat kemuliaan tanpa melalui bermacam-macam ujian. Ujian yang dihadapi apapun jenisnya, sehat, sakit, dapat nikmat, dimuliakan, tidak dimuliakan dan sebagainya, semuanya itu sebenarnya adalah dalam rangka Allah melatih, mendidik agar kita istiqomah. Cuma kita tidak menyadari, kita tidak memahami, kita membacanya yang salah. Kita mengira ketika kita diberikan satu masalah yang tidak menyenangkan nafsu kita, diuji, kita berbantah, Allah tidak sayang sama aku. Padahal aku sudah seperti ini, aku sudah seperti ini. Padahal aku sudah zikir, aku sudah khotaman, aku sudah manakibat, aku sudah bangun malam. Kenapa tidak dirubah hidupku? Ini salah besar. Kalau cepat dirubah, mungkin dia berhenti melakukan amal saleh. Allah Maha tahu bagi kita apa yang baik untuk kita. Kadang-kadang kita terlalu cepat ingin mengharapkan kebaikan dari Allah. Kita terlalu cepat ingin mendapatkan buah, sedangkan buah itu belum waktunya untuk berbuah.
Alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa furu'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbih. Apa kalian tidak pernah melihat, kata Allah, kaifa daraballahu kalimatan thayyibah, bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Itu dibuat Allah perumpamaan kasyajaratin thayyibah, dia seperti pohon thayyibah, pohon yang buahnya bisa diambil manfaat untuk manusia. Seperti pohon thayyibah asluha sabitun. Coba lihat filsafat pohonnya. Kalau kita sempat nanam pohon, bagaimana filsafat pohon? Kita tidak pernah membacanya. Filsafat pohon itu yang pertama Allah jelaskan di Al-Quran, asluha sabitun, akarnya terhujam ke dasar bumi dulu. Nggak mau langsung dahannya naik ke atas langsung berbuah, nggak mau. Seandainya langsung berbuah, naik dahannya langsung besar naik ke atas lalu timbul buah bunga, sedangkan akarnya belum terhujam ke dasar bumi, ini membahayakan bagi bagi petaninya. Kenapa? Ketika ini sudah mulai besar, mulai keluar bunganya, mulai lebat buahnya, lalu kena angin langsung rebah. Akhirnya petaninya menjadi putus asa, petaninya kecewa. Lalu dia berkata, lebih baik rebah sebelum berbuah ini daripada aku menghayal untuk makan buah. Akhirnya petaninya kecewa. Filsafat pohon itu asluha sabitun, akarnya dulu terhujam ke dasar bumi. Iman tauhid hujamkan ke dalam dada kita dengan tuntunan daripada Syekh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini menghujamkan iman tauhid. Tidak ada yang menolongku kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberi manfaat mudarat kepadaku kecuali Allah. Jangan la ilaha illallah dimaknai hanya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah dimaknai dengan sejuta makna bisa. Seluruh asma pujian di bumi ini di dalam la ilaha illallah. La kabira illallah, la musabbiha illallah. Tidak ada yang maha besar kecuali Allah, tidak ada yang maha suci kecuali Allah. La alima illallah, tidak ada yang alim kecuali Allah. La mu'ina illallah, tidak ada yang menolong kecuali Allah. Sampai bulat tauhid kita, tidak ada lagi kecuali full Allah. Nah, ini namanya akar terhujam ke dasar bumi. Setelah akarnya terhujam ke dasar bumi, dengan melalui terus latihan riyadhah, latihan amal yang telah dituntunkan oleh mursyid, baru asluha sabitun wa furu'uha fis sama, cabangnya, batangnya akan menjulang ke langit. Setelah akar terhujam, baru naik batangnya. Coba kita lihat pohonnya, nggak mau langsung batangnya naik, pasti akarnya dulu. Setelah batang yang menjulang naik ke langit, lalu timbul cabangnya, lalu timbul rantingnya, lalu timbul daun dan sebagainya. Lalu dia menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu setelah cabang yang menjulang ke langit, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, pohon itu akan mendatangkan buah pada tiap-tiap musim. Semuanya itu bi'idni rabbiha, dengan izin Tuhan. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak berbuah. Kalau tidak diizinkan Allah, tidak menghasilkan buah bukan jadi tujuan. Jadi orang thariqah bukan tujuannya buah daripada amaliyahnya, murni tujuannya Allah. Kalau orang tujuannya buah di dalam mengamalkan thariqah, supaya ini supaya itu, awal dia melangkah dia sudah salah. Maka kata Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari, di dalam perjalanan seorang salik itu ada dua, ada ibtida, ada intiha. Ada awal di dalam perjalanannya, ada puncak akhir daripada perjalanan. Awal perjalanannya ini yang menentukan. Awal perjalanannya artinya ketika dia mengambil jalan khusus menuju Allah,
tujuannya apa? Sesuatu selain Allah, apa tujuannya murni hanya mengharapkan ridha Allah. Nah, maka tujuannya ini yang awal, yang menjadi penentu. Tujuan awal kita melangkah, maka amalkan, kita latih untuk istiqomah. Mudah-mudahan kita akan mendapat kemuliaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu istiqomah terus menerus, akan kami curahkan kepada kalian hujan yang sangat deras. Bahkan Rasulullah bersabda, al-istiqamah afdal min alfi qaramah. Orang mampu istiqomah di dalam mengamalkan satu amaliyah, dia lebih afdal, lebih utama daripada 1000 karamah. Dan orang tidak akan mampu istiqomah. Istiqomah itu bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, tidak. Istiqomah itu sampai mati. Zikir la ilaha illallah sampai mati. Semakin dekat dia dengan ajalnya, semakin dia rindu kepada Tuhan. Semakin dekat dengan ajalnya, semakin bulat tauhidnya. Tidak ada lagi tempatnya bersandar. Ketika seluruh tubuhnya lumpuh total, tidak berdaya, siapa lagi yang mampu menolong dia? Anak, istrinya hanya menangis di samping jasad ayahnya yang sudah tidak berdaya. Yang dulu dibanggakan, diandalkan, yang dulu menjadi harapan, menjadi penopang kehidupan keluarga, sekarang sudah lumpuh total. Anaknya hanya menangis, istri yang dicintainya hanya menangis, anak yang dimanjakan, disayanginya hanya menangis. Teman-teman setianya hanya datang berkata, kasihannya temanku. Apa yang bisa mereka perbuat? Tidak ada. Bisakah dia menolong kita? Tidak mampu. Harta kita tidak bisa membantu kita. Siapa yang membantu kita saat itu? Apa yang kita amalkan pada masa hidup kita? Semakin kuat zikir kita, semakin dekat dengan ajal, semakin bulat tauhidnya. Karena tidak ada lagi sudah tempat bersandar kecuali Allah. Dan dia semakin rindu ingin bertemu dengan kekasih yang selalu diingatnya, berdirinya, berduduknya, berbaringnya. Dia selalu akan semakin rindu ingin berjumpa kepada kekasih yang selalu disebutnya kemuliaan-kemuliaan. Ketika akhir hayatnya dia kembali kepada Allah, orang yang istiqamah tadi diundang dengan undangan yang mesra oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai nafsul mutmainnah, kata Allah, hai jiwa yang tenang, yang tentram. Yang mana yang tenang, yang tentram? Yang senantiasa mengingat Allah. Karena Allah jelaskan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman itu menjadi mutmainnah, tentram kolbunya, hatinya, dengan senantiasa mengingat Allah. Hai orang yang apa ya, hai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang tentram, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah sayang. Itu panggilan mesra. Dipanggil untuk kembali. Kembalilah sayang ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, engkau ridho dan diridhoi Allah, ridho kepada. Akhirnya dia kembali dalam keadaan tersenyum meninggalkan dunia yang fana. Semakin cinta, semakin rindu ingin bertemu kekasih.